Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Pada video ini kita membahas tentang bencana zaman akhir, dipaparkan oleh Abdul Rojab bersama dengan Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang budiman, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi apa saja tentunya dimaksud untuk mendirikan atau memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia yang pada akhirnya diharapkan dapat lebih menyejahterakan hidupnya. Tetapi kenyataannya harapan itu sulit diwujudkan. Betapa tidak, penemuan-penemuan yang jika dilihat dari sisi pengembangan ilmu dan pengetahuan sangat mengagumkan itu sering-sering justru menimbulkan berbagai bencana yang bahkan mengancam eksistensi dan esensi manusia. Eksistensi manusia terancam oleh banjir yang sulit dielakkan karena semakin sempitnya tanah yang harus menyerap air, entah karena pemukiman, semakin luasnya jalan beraspal dan bersemen atau cor, atau pesatnya pembabatan hutan, juga terancam oleh dahsyatnya mesin perang yang menggemuruh di mana-mana, atau bocornya reaktor nuklir yang ini juga sudah terjadi di beberapa tempat. Esensi manusia juga terancam oleh waktu yang nyaris habis untuk bekerja sekedar mempertahankan eksistensinya, sehingga tidak lagi punya cukup waktu atau kesempatan untuk urusan ruhaniah atau spiritual. Padahal eksistensi manusia terletak pada rohaninya atau spiritualnya. Manusia akan kehilangan kemanusiaannya jika mengabaikan urusan ruhaninya atau spiritualnya. Agaknya bencana inilah yang oleh Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 telah dikabarkan di dalam Khutbah Ilhamiyah halaman 9 dikatakan sebagai bencana yang manusia tidak dapat menyelamatkan diri kecuali dengan imannya. Bencana banyak dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali iman. Cara menyelamatkan diri. Konsepsi iman menurut Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 memang tidak menghalangi orang untuk melakukan aktivitas apapun, bahkan mendorongnya untuk berbuat, karena iman seharusnya menjadi power of action. Tetapi action dalam konteks yang didasari oleh keimanannya, bukan action yang justru memperlemah imannya atau bahkan membunuh sama sekali, kecuali tinggal kepercayaan di hati saja.
Oleh karena itu tepatlah sabda beliau atau pesan beliau yang menyatakan bahwa orang yang akan terselamatkan dari berbagai bencana pertama-tama orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan kemudian mengenal beliau sebagai imam zaman akhir ini. Di dalam kitabnya yang sama seperti tersebut tadi itu, yaitu Khutbah Ilhamiyah, beliau mengatakan, maka bertakwalah kepada Allah Ta'ala wahai para pemuda, kenalilah aku dan taatilah aku, dan janganlah kamu mati dengan maksiat. Halaman 9. Memang sebagian orang kurang suka dengan pernyataan beliau ini. Mereka menganggap dengan demikian membelakangi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di dalam Quran suci dinyatakan bahwa ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi jika orang mau jujur sedikit saja, ajaran beliau tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliaulah yang menghidupkan kembali ajaran Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama berabad-abad ditinggalkan atau disalah mengertikan, lalu diganti dengan ketaatan kepada imam-imam mereka. Sikap inilah yang menyebabkan manusia kehilangan power untuk berbuat, dan sikap ini pula lah yang membuat umat Islam terpuruk ke dalam kehinaan berabad-abad lamanya. Kini zaman telah berubah dan tentunya juga menuntut perubahan sikap umat Islam. Jika tidak mau tetap tenggelam dalam kehinaan. Hal ini hanya mungkin terjadi bila umat Islam mau menerima konsepsi-konsepsi baru tentang ajaran Islam. Penafsiran-penafsiran baru tentang ajaran Quran suci yang memang maha luas itu, yang keluasannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebenarnya kehadiran Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujaddid abad ke-14 Hijriah adalah tuntutan zaman. Zamanlah yang menghendaki pembaharuan sikap dan konsepsi tentang ajaran Islam yang selaras dengan tuntutan zaman. Demikian kita akhiri dulu video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.